Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Rizky. Hari ini semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Ya, untuk hari ini saya akan berbagi bagaimana caranya membuat daftar hadir yang akan digunakan untuk penilaian observasi kelas. Nah, di mana pada saat kita observasi kelas itu biasanya yang akan dicek oleh atasan selain adanya modul ajar, jurnal mengajar atau RPP juga ya. Nah, salah satunya juga ada daftar hadir. Nah, ini saya akan tampilkan daftar hadir bagian 1 ya, versi 1 yang saya buat, di mana nanti Bapak Ibu pengajar bisa membuat kehadiran ya, hanya membuat kehadiran, jumlah kehadiran peserta didik itu dengan checklist saja. Nah, ini saya menggunakan spreadsheet. Jadi kita buatkan per tanggal Bapak Ibu ya. Nah, nanti kita ulas bagaimana cara menggunakan rumus dalam spreadsheet-nya. Jadi kita manfaatkan akun belajarnya Bapak Ibu ya. Di sini saya menggunakan akun belajar. Nah, nanti rumusnya bagaimana? Ini saya contohkan satu. Ketika saya klik di ini tanggal Bapak Ibu ya, saya buat tanggal 1 saya checklist, maka muncul di bagian akhir itu 1 ya. Jadi ketika saya cek lagi di tanggal 5, maka akan bertambah 2. Di tanggal 31 saya buat 3. Jadi ini menghitung bagaimana jumlah kehadiran saja ya. Nanti kalau untuk versi yang ada keterangannya, misalkan tanpa keterangan, sakit, izin, dan hadir, itu nanti kita buat di bagian kedua ya Bapak Ibu ya. Nah, ini kita bagaimana cara membuatnya, kita langsung saja. Ini saya contohkan awal Bapak Ibu ya. Nanti saya ini dulu, duplikasi dulu. Kita langkah dari awalnya, biar Bapak Ibu nanti bisa mencobanya. Kasih nama contoh ya. Nah, ini saya hapus dulu ya semua. Jadi untuk format sebenarnya tidak ada bakunya ya Bapak Ibu. Ini saya buat ya. Data-data yang biasa kita gunakan ya Bapak Ibu, itu kan ada NSN, NIS, dan nama lengkap jenis kelamin. Jadi Bapak Ibu nanti bisa mencoba bagaimana, apakah ini bisa atau sesuai atau tidak, nanti terserah dari Bapak Ibu semua ya. Kemudian Bapak Ibu, ini untuk membuatnya dari tanggal ya. Oke, untuk format tanggal Bapak Ibu, format tanggal yaitu nanti Bapak Ibu di bagian format, kemudian Bapak Ibu menambahkan di tanggal ya, tanggal ini di tanggal, kemudian formatnya, kemudian di sini Bapak Ibu pilih tanggal custom. Nah, di sini Bapak Ibu bisa menggunakan mau seperti apa gitu ya. Mau di itu juga bisa, kemudian nanti Bapak Ibu menggunakan yang tanggal dan custom ini juga bisa. Misalkan kalau ini tanggal, bulan, dan tahun ya, itu terlalu panjang, kotaknya saya menggunakan yang ini saja. Oke, kita terapkan ya Bapak Ibu. Saya contohkan di sini tanggal 1 nanti bisa ya, jadi tanggal 2 bulan 1 kita tarik saja sampai ke tanggal 31. Nanti Bapak Ibu ketika ganti bulannya, Bapak Ibu tinggal ganti 2 ya, ganti 2, kemudian Bapak Ibu tarik lagi ya. Ini sesuaikan saja nanti Bapak Ibu. Nah, kenapa Bapak Ibu saya sarankan menggunakan spreadsheet? Pada saat Bapak Ibu menggunakan spreadsheet, maka ketika kita membuat tanggal tuh sudah diotomatisin Bapak Ibu. Contoh nih ya, tadi kita di bulan Januari kan sampai 31 ya. Jadi kita nggak harus lihat-lihat kalender lagi. Jadi ini di bulan 2, kita hanya sampai tanggal berapa Bapak Ibu, nanti dicek, kita tarik, langsung otomatis sampai tanggal 29. Jadi dari Google-nya sudah memberitahu bahwa hanya sampai tanggal 29. Nah, bagaimana dengan tanggal 3? Kita cek lagi, bulan 3 gitu ya. Cek bulan 3, kemudian kita drag lagi. Nah,
sampai tanggal 31 gitu Bapak Ibu ya. Nah, saya contohkan ini di bulan 1 Bapak Ibu. 1 ya, kemudian saya tarik sampai tanggal 31. Nah, kemudian tadi kita akan menambahkan checklist ya Bapak Ibu ya. Menambahkan checklist menunya Bapak Ibu nanti disisipkan kemudian centang ya, kotak centang. Nah, akan muncul. Namun ketika kita mencentang maka kita harus mensinkronkan dengan rumusnya, perhitungan ya Bapak Ibu. Maka di jumlah akhir ya, jumlah akhir untuk jumlah hadirnya siswa itu Bapak Ibu menggunakan rumus sama dengan kontif. Bapak Ibu klik saja di sini sudah ada. Kemudian ini rank ya, ranknya dari mana? Rentan yang mau ambil nilainya dari mana gitu ya. Dari tanggal berapa ke tanggal berapa ya Bapak Ibu ya. Kita klik di sini Bapak Ibu. Nah, kemudian aktif ya Bapak Ibu ya di F9. F9 sampai ke AJ9. Kita klik di sini. Bapak Ibu bisa tarik atau tahan menggunakan shift di keyboardnya, kemudian diklik di sini. Maka otomatis akan berubah menjadi AJ9 ya Bapak Ibu ya. Nah, setelah itu kita mengetahuinya bagaimana itu bisa terhitung. Bapak Ibu menggunakan titik koma, kemudian true. Ya, menyatakan bahwa itu benar. Setelah selesai, maka kita tanda kurung tutup ya Bapak Ibu. Nah, maka otomatis ya Bapak Ibu terhitung. Nah, terhitung 1. Nah, kita klik ini 0, kita klik lagi, centang lagi, maka 1. Nah, bagaimana mau masukkan semua Bapak Ibu dengan cara cepat? Kalau ini kan tadi saya satu-satu ya. Satu gitu ya. Jadi caranya adalah blok di tanggal 1, kemudian Bapak Ibu cari sampai ke daftar siswa paling akhir. Ditekan shift-nya, kemudian klik di akhir Bapak Ibu, lepas masuk ke kotak centang. Nah, maka otomatis terkotakin semua Bapak Ibu ya. Nah, kemudian bagaimana Mas ini kalau misalkan hanya 1, Bapak Ibu tidak usah khawatir, tinggal ditarik saja. Nah, ditarik ke bawah sampai di batas akhir siswa Bapak Ibu. Nah, ya. Jadi ini adalah akumulasi dalam 1 tahun. Kita contohkan rumusnya apakah aktif atau tidak. Oke, berarti aktif Bapak Ibu ya. Kemudian saya mau centang di Antoni tanggal 18 misalkan ya. Ya, maka dia otomatis langsung tanggal 1. Jumlah satunya muncul Bapak Ibu ya. Jadi kita bisa melihat akumulasi peserta didik itu dari sini. Enaknya lagi Bapak Ibu dengan ini tanpa kita mau membuat aplikasi tambahan, kita bisa menggunakan ini di smartphone kita dengan catatan menggunakan akun yang sama, akun Google yang sama. Saya sarankan Bapak Ibu menggunakan akun belajar karena dengan kapasitas yang besar Bapak Ibu bisa menyimpan banyak ya, sampai arsip bertahun-tahun gitu Bapak Ibu ya. Nah, tadi Bapak Ibu kita sudah membuat akumulasi dalam 1 tahun. Bagaimana kita caranya membuat akumulasi dalam 1 hari? Nah, jumlah siswa yang 1 hari berangkat di tanggal 1 berapa gitu. Jadi kita tahu. Oke, kita coba rumusnya tetap sama Bapak Ibu, yaitu sama dengan harus diawali dengan ya. Nah, ada kan bahwa rumus itu digunakan. Kemudian kontif. Nah, setelah itu sama tadi formatnya Bapak Ibu klik di 1 ini ya, F9 sampai dengan F44 ya. Nah, ini muncul rumusnya Bapak Ibu ya. Kemudian titik koma true, tutup room. Nah, jadi ketika dalam 1 hari ini kita bisa lihat. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa melihat ketika ada ujian berapa siswa yang hadir, ketika hujan di tanggal 1 berapa hadir gitu. Nah, berarti sudah ketemu Bapak Ibu caranya. Kemudian untuk dalam 1 harian itu kita tarik saja Bapak Ibu rumusnya ya. Tarik, oke, sampai ke tanggal 31. Kita akan melihat di mana, misalkan contohnya 1 ya. Jadi di sebelah kanan Bapak Ibu terakumulasi dalam 1 bulan, kemudian di rumus paling bawah
Bapak Ibu bisa mengakumulasi dalam satu hari. Ya, itu. Udah ya Bapak Ibu ya. Oke, kemudian jika Bapak Ibu ada pertanyaan bagaimana jika harinya libur gitu ya. Hari Minggu misalkan, kan dalam satu bulan. Jadi Bapak Ibu bisa mengakalinya, misalkan tanggal 1 kan kita tanggal merah ya, cuti bersama tahun baru. Kita buat saja Bapak Ibu di sini berarti kita hapus centangnya. Kemudian kita beri warna merah gitu. Berarti ini libur, atau misalkan Bapak Ibu mau menandai bahwa itu libur cuti bersama. Itu setelah Bapak Ibu blok, ini masuk ke gabungkan sel. Sel ya Bapak Ibu, gabungan sel. Bapak Ibu kasih tulisan saja. Di sini misalkan tahun baru. Nah, di sini tertulis tahun baru 2024. Nah, nanti akan tertulis Bapak Ibu di sini. Ya. Kemudian nanti Bapak Ibu di sini cara ubahnya. Ini di bawah Bapak Ibu bisa diketengahkan saja. Sudah. Nah, di bold bisa juga. Jadi ketahuan. Misalkan tanggal 1 di bulan 1 hari Minggunya apa saja. Tanggal 7 misalkan. Tanggal 7 sama Bapak Ibu. Tinggal di blok ini saja. Kemudian Bapak Ibu pakai tanda format paste tanggal 7. Oke, jadi otomatis Bapak Ibunya di sini. Nah, misalkan Bapak Ibu tulis di sini Minggu. Nanti akan tertulis juga. Jadi Bapak Ibu udah tahu. Terus apa lagi? Dan selanjutnya Bapak Ibu. Jadi jangan sampai nanti dihitung di sini ya, terhitung ya. 0. Libur gitu Bapak Ibu bisa lihat. Itu ya Bapak Ibu sangat mudah sekali untuk mengakumulasi ketika nanti Bapak Ibu digunakan untuk penilaian di kelas. Ini bisa digunakan Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu bisa diterapkan di jenjang bebas, bisa digunakan dari PAUD sampai SMA. Bahkan Bapak Ibu mungkin yang mengajar sebagai mahasiswa juga bisa seperti ini, gitu. Atau untuk karyawannya juga bisa, ya. Nah ini bisa digunakan. Kemudian kalau ini kan tadi saya contohkan untuk arsip di bulan 1 Bapak Ibu ya. Nah, di bulan 1. Kemudian bagaimana untuk menambahkan di bulan selanjutnya? Bapak Ibu tinggal di sheet bawah itu klik kanan duplikasi. Nanti Bapak Ibu bisa membuat bulannya, misalkan di bulan sekarang ya, saya buat bulan Februari. Buat saja di sini ya. Tahunnya kan bisa dibuat nanti di sini daftar hadir peserta didik tahun 2024. Jadi arsip dalam 1 tahun Bapak Ibu bisa gitu ya, terlihat. Tuh. Kemudian misalkan Pak bisa nggak diakumulasi dalam 1 tahun itu berapa jumlah kehadiran dari anak tersebutnya. Bisa juga Bapak Ibu menggunakan centang. Misalkan ini saya buatkan duplikasi lagi untuk akumulasi dalam 1 tahun gitu ya. Nah, dalam 1 tahun nanti Bapak Ibu bisa juga di sini ditambahkan. Di sini rekap akhir. Nah, berarti di sini nanti Bapak Ibu bisa memasukkan jumlah bulannya. Di sini bulan 1, bulan 2, bulan 3 gitu ya. 1, 2 gitu. Nanti Bapak Ibu tinggal tambahkan. Tinggal direkap dalam ini tahun ya. Bulan. Bulan ya, di atasnya ini bulan. Karena ini kita dalam 12 bulan ya Bapak Ibu ya. Nah, ini kita enter, kemudian kita hapus kolomnya. Ini rekap tahunan nanti judulnya. Bapak Ibu bisa buat. Jadi tidak rumit lagi ketika ditanya mana daftar hadirnya sudah ada di sini. Kemudian yang paling enak lagi Bapak Ibu bisa menggunakan smartphone-nya atau gawainya atau HP-nya menggunakan spreadsheet pada saat di dalam kelas. Bapak Ibu tinggal centang-centang saja gitu. Jadi tidak perlu pakai kertas lagi gitu ya. Kalau memang Bapak Ibu yang sudah mau menggunakan paperless. Nah, itu dari saya Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Jika memang ada pertanyaan berkaitan dengan daftar hadir siswa otomatis di bagian 1, silakan nanti Bapak Ibu untuk terus komentar ya di deskripsinya juga nanti saya tampilkan untuk masternya.
Nah, mudah-mudahan bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.